95 katanya, bikin Iya, laundry. 1995. Itu tuh Tua ya. buka laundry 95 itu semedi terima wangsit atau warisan? Gimana Ah, ceritanya? Nah, mesinnya itu perbedaannya gimana, Bu? Apa memang zaman 95 itu udah pakai mesin-mesin atau memang banyak yang manual? Kalau yang satuan itu memang banyak manual. Hmm. Kecuali kayak bed cover. Bed cover nyuci pakai apa dulu tuh? Aku Tahun udah pakai 90-an. kapsul, Pak. Oke. Tahun 95 pakai kapsul? Udah. Bapak tahu mesin kapsul nggak sih, Pak? Iya, yang gede-gede kan Yang gede. itunya. Aku baru lihat mesin kapsul tahun 2000-an. Model-model boiler kayak apa zaman itu? Boiler kayak kita pakai ini. Oke, yang Dulu maksudnya kan itu yang otomatis ya. yang 25 kilo yang Otomatis apa kan? gitu? Yang itu apa? Kalau sudah naik dia Listrik apinya atau enggak pakai gas. apa ya? Itu Oke. tahun segitu udah otomatis, Bu? Iya, mesin otomatis. Nanti api akan mati sendiri. kalau Sesuai udah- dengan tekanannya, Iya, toh? tekanannya itu. Itu tahun segitu udah otomatis. Kalau sekarang Iya. kan masih ngejos, api masih nyala terus yang banyak kan sekarang kan. Iya, tergantung jenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Ngebilas Ngerumpi Bisnis Laundry. Asik. Bersama aku, Mami Niar dari Nirmi Channel dan Andreas Harifa dari Binatuku Laundry Advisor. Nemenin Mami Niar ngebilas pikiran-pikiran yang mungkin masih agak keruh, kotor dan sebagainya sambil ngobrol santai. Yo, nah ini ngebilasnya manual apa mesin nih, Pak? kita pakai orang aja. Oh, Kita dengerin pengalamannya, kita lihat curhatnya kayak apa, ngebersihin tuh curhat-curhatan teman-teman yang juga mungkin punya masalah yang sama. nah ini Pak, pernah kebayang gak sih buka laundry tahun 95? Yang saya tahu 95 sih, Pak. Tahun 95. Itu berarti udah lewat abad tuh. Iya, udah hampir 2 abad kayaknya. Iya, ngelewatin abad 20 ke 21. 21, berarti 2 abad ya, Pak? Ada nih Pak orangnya. Ada ya? Ada, namanya Bu Novi. Gimana kalau kita ajak ngobrol kita ajak dong. ngobrol, Iya. kita ajak ngerumpi ya, Pak? Iya. Oke, ini ya. Iya. Bu Novi. Kiu. Hai, Bu. Sore, Bu Novi. Apa kabar? Baik. Gimana semuanya? Sehat juga? Alhamdulillah. Silakan Ibu. Perlu dipakaikan kah? Perlu kayaknya ya. Oh gitu. Aduh cantik kamu. Gimana Bu? Ayo dong kenalin dulu dong siapa. Saya Novi dari Ginsa Clean Laundry. Tempatnya di Pasar Remping. Jakarta Timur. 95 katanya. Bikin laundry. 1995. Itu tuh Tua ya. buka laundry 95 itu semedi terima wangsit atau warisan? Gimana ceritanya? Ya ceritanya kita itu karena tante bikin laundry, jadi kita berinisiatif. Gimana kalau kita tuh bikin laundry? Pada waktu itu kan kita memang masih habis lulus juga kan, lulus kuliah, terus ketemu sama siapa nih? ketemu sama mantan pacar sekarang jadi suami. Gimana enaknya kalau kita bikin laundry aja, karena menginginkan salah satu nggak kerja, mungkin saya ya, karena nanti akan mengurus anak, tapi berpenghasilan. Inisiatifnya dari siapa itu? Dari suami sebetulnya ya. Suami yang mau bikin Yang itu syarat negosiasi syarat kawin apa gimana itu? Agak-agak seru nih. Kayaknya begitu nih. Atau mas kawin ya mesin gue? Enggak lah. Ya karena kita mungkin sudah memikirkan nanti ke depannya kalau menikah gimana. Gitu. Kalau dua-duanya bekerja, mungkin anak gimana gitu kan. Biar bisa mengurus keluarga, tapi punya penghasilan ya salah satunya bikin usaha. Nah. Tapi kenapa kok laundry? Kan suami apa orang laundry? Bukan kan? Dia kerja. Nah, terus kok nyuruh bikin laundry? Karena tante punya laundry. Gimana kalau kita bikin laundry? Bu Novi sempat bantuin tante gitu? Iya, karena tante ada di luar kota kan, bukan di Jakarta. Kebetulan saya ada di situ, jadi ya udah sambil belajar. Jadi itu laundrynya ya
Heeh. tantenya di Jakarta atau di mana, Di Bu? Jakarta. Iya, di Jakarta. Di Jakarta mana? Di Jakarta Pusat. Oke, itu laundry zaman itu laundry kayak apa? Laundry ya pada masa itu ya laundry seperti yang masa itu ya laundry satuan, Pak, nggak ada kiloan gitu. Ya, sekarang kita kenal Heeh. ada kiloan kan. Zaman itu kan nggak ada ya. Nggak ada, laundry itu satuan semua dulu. Mm. Nah, selama itu sebelum bikin laundry itu berapa lama Ibu ikut sama tante itu kan? Belajarnya nggak Sebentar, gampang. nggak ada 1 tahun karena kebetulan saya lulus, terus saya di situ kerja juga di situ. Ini kayak kita kalau di kantor, Pak. Are you fast learner or not? Kayaknya Iya. ini orang yang gampang Hmm. menyerap segala sesuatu. Cepet ya. Tangkap Kebetulan ya. Emang gede tuh laundrynya tante? Ya lumayan ya untuk di Jakarta Pusat. Heeh. Karena tempat juga strategis juga. Mm-mm. Ya sebetulnya kembali ke niatan kita ya. Kalau kita sungguh-sungguh dimanapun laundry pada waktu itu akan jadi. Itu model itunya ada apa? Ada workshop langsung di tempat tante atau gimana? Ya ada. Tapi kan kalau dulu laundry itu nggak kayak sekarang ya Pak, Heeh. kitchen gitu ya, Heeh. dipajang gitu mesin-mesinnya. Cuma ada Malah counter justru penerimaan. iya, yang penting ada penerimaan, ada meja bon gitu. Berarti Nah. kalau counter penerimaan sama dong dengan yang sekarang kita bikin kayak ruko, kayak kios, gitu nggak sih Bu? Tapi Zaman kan gitu. alat-alat nggak dipajang ya. Iya, maksudnya Itu ada di belakang. caranya itu tuh zaman dulu gimana ya masa-masa abad Kalau sebelumnya dulu itu? tuh fokusnya itu ke agen ya. Oh sih. Heeh. Jadi laundry tante ini juga punya agen di mana-mana Iya, gitu. agen. Jadi agen yang nganterin, Iya, bukan. Kita ada petugasnya ya. yang ngambil pick up karyawan. delivery ya. Nanti ngambil, ngantar gitu. Itu kalau mau bikin syarat nih jadi agen itu gimana gitu, terus kriterianya jadi agen tuh gimana Bu? Nggak susah kan, kalau agen kan yang penting mau gitu kan, kita menawarkan kerjasama gitu. Nanti dengan komisi sekian gitu mau ya. Ya mereka sih kalau memang ada waktu pasti mau. Karena tambahan kan buat Betul. agen itu. Yang pakai pelang-pelang gitu ya, Iya. menerima gitu. Oh berarti yang kayak di toko tuh masih ada kan Pak sampai sekarang iya. laundry apa gitu ya? Laundry dan sempat juga harus pakai nama Binatu gitu kan. Oh iya. Ya. Nah, kalau misalnya nih, yang disiapin sama ibu apa? Kan biasanya ada dong yang disupport sama pemilik ada. laundry. Ya sangat sederhana sih ya. Yang penting ada bon itu, kapan reklamanya itu. Bonnya pasti manual dong waktu itu ya. Pasti rangkap 3 gitu. 3 putih, Ya, merah. Iya, ya selera itu Pak gitu. Karena untuk customer, untuk agen, sama untuk laundry. Nanti laundry masih nyalin lagi. Karena buat rekapan. Iya. Itu nanti buat menagihkan gitu kan. Menagihkan, berarti bayarnya juga di belakang. Di belakang. Prosesnya beberapa hari dong. 1 bulan ya untuk mendapatkan uang itu lagi. Oh, 1 bulan. Untuk pembayaran. Tapi kalau proses laundry-nya sendiri kan reguler ya 3 hari. 3 harian gitu ya. Untuk pakaian kayak gitu. Kalau karpet ya mungkin kita pakai batasan waktu 1 minggu ya. Karena kan pengerjaan kita ada jadwal untuk packing. Jadi setiap hari nggak mesti harus packing karpet. Terus buka dulu awalnya di mana Bu Novi? Saya ada di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Tapi tadi sekarang Jakarta Timur bilang di Pasar Rebo. Karena kami tinggal di Pasar Rebo, ya udah kita ada di Pusat. Pindah. Jadi yang di pusat udah nggak ada? Sudah nggak ada. Oh, jadi emang diboyong ke sana? Iya Pak, untuk lebih enak ya penanganannya karena dekat. Kalau jauh kan kita udah capek. Bu Novi itu ikut operasional, mengelola gitu. bukan mengelolanya, tapi operasional misalnya proses Pengerjaan, pengerjaannya, setrikanya, melakukan begitu, teknisnya. Tekniknya saya sih dulu karena pengen bikin aja ya, ilmunya memang saya juga kurang. Pengen bikin?
Iya. Terus ya kita nyari karyawan yang memang sudah ada Pengalaman. gitu. Mm. Waktu itu satu aja juga udah untung buat kami untuk mengajarkan yang lain. Jadi awalnya berapa karyawan waktu mulai? Mulai itu kayaknya 3 Iya, karyawan. 3 ada di eh, tempat, Heeh. yang 2 mungkin keliling dulu, Keliling. Ambil. Nanti ya ambil. Nah, Nah, besok itu Bu, pengerjaan. yang cari agen itu ibu atau bapak atau karyawan? Kita pakai orang lain. Ada orang yang akan menawarkan, aku mau jadi marketingnya gitu. Oke, Jadi tugasnya nyari agen. iya, nyari agen. Kita jadi putus ya bayarnya ya. Oh, Nggak beli. pakai karyawan. Jadi Oke. sesuai dengan Dapat 1 agen bayar agen berapa? berapa Berapa waktu dihargai. itu berapa? Dulu kita lihat juga kalau memang ini bagus, eh, 25.000 satu. Oke, 25.000 pada masa itu tahun 95 ya. Iya, iya. Kalau kayaknya kurang kok ini tempatnya kayak gini gitu. Ya boleh lah 15 udah nggak apa-apa lah. Nah Bu, kalau kan tadi ada berarti kan ada pihak ketiga yang mencarikan agen toh sama Ibu. Nah, itu ada perjanjian tertulis nggak atau cuman omong-omongan doang? Kemananya? Ke si marketing ini tadi yang mencari. Sang marketing. Ya udah gitu aja. Berarti nggak Udah ada selesai. perjanjian. Nah, putus. kalau yang ke Dapat si putus. agen ada Kalau nggak agen perjanjian tertulis? Ada. Perjanjiannya ada itu. Ditandatangani sama kita itu ada. Tapi kan nggak mengikat banget. Karena sederhana kan hanya menerima. Mereka tuh hanya menerima. Ya, kami yang mengerjakan. Terus sempat jalan berapa lama itu sampai punya basis konsumen itu? Setiap agennya. Setiap agen itu pasti ada hasilnya atau? Nah, ini tergantung. Kalau memang kan masing-masing agen nggak sama perkembangannya. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang sama sekali nggak menghasilkan juga ada. Oke. Nah, karena dengan perjanjian itu ya kita 3 bulan mungkin ya. Kita tunggu sampai 3 bulan nggak menghasilkan, kita ambil. Tapi kalau agennya itu nanti lah mungkin belum, ya kita kasih perpanjang. Tenggang rasanya tinggi banget ya? Iya, fleksibel. Jadi itu pembagiannya gimana Bu? Komisinya di berapa gitu? Komisinya untuk agen 25% dari omset. Dari omset. Nah, kalau ini kan kita berhubungan dengan orang lain toh, bukan kita yang ngerjain ya. Nah, kalau agen itu tanggung jawabnya sebesar apa? Berkaitan dengan baju konsumen itu sebesar apa, Bu? Ya, tanggung jawabnya dia menerima itu benar-benar nomornya ya, kadang kan loncat-loncat dan itu memastikan barang itu akan diambil sama laundry dan diserahkan. Ada pelatihan nggak? Standarisasi kalau nerima itu periksa ini, periksa kantong, periksa. Waktu itu nggak ada ya? Nggak ada. Karena terima aja. Terima aja. Banyak kan gitu. Karena mereka juga punya kesibukan. Untuk meneliti itu dari laundry, hewan laundry. Nanti ada waktunya kita untuk ngecek pakaian, nanti ada lubang atau ada cacat apa, nanti kita hubungin. Kalau ada telepon kita hubungin, kalau nggak ada ya terpaksa besok baru kita bawa lagi ke sana. Kan kadang ada gini Bu, kadang ada konsumen itu enggak dari saya tuh enggak ada, mungkin di agen ada nggak sih pernah kejadian salah-salahan? Dari laundry bukan dari agen gitu-gitu. Ada nggak sih? Pernah. Terus ngatasinnya gimana Bu? Ya ini kan kita pasti ibu dibawain aja pakaian ibu itu masih ada keringat ibu sendiri. Kita belum diproses. Belum proses. Gitu. Dan kenapa kita kembalikan? Karena memang kita nggak berani mengerjakan Bu. Gitu. Wah ini teknik baru nih Pak. Oh caranya. Bisa begitu ya. Dari baunya berarti belum dibersihin ya. Bisa juga. Iya. Ini baru nemu nih caranya. Cara lama yang bisa diadopsi ke sampai sekarang kayaknya Pak. Iya kalau mau kalau mau diteliti gitu ya penerimaan. Berapa banyak sih punya agen gitu bisa sampai berapa banyak? Itu kan lama-lama ya banyak ya Pak, mencapai 100. Tapi kan itu yang produktif, yang enggak itu bervariasi lah ya. Kalau yang banyak, kalau yang memang produktif itu kita tiap hari ambil.
Tapi kalau yang enggak mungkin seminggu 3 kali, ada yang 2 kali, gitu. Tapi kalau agennya aja 100 lebih, Mi. Banyak Itu berarti kalau satu agen 3 aja, Pak. 3 aja bisa 300 300. satuan. Kalau yang rame gitu satu agen bisa sampai berapa sih? Ada yang rame sampai ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta ada. Wah, Tapi komisi, berapa pieces komisi. itu? bukan, itu omset. Oh, omset. Omset ya. Berapa pieces itu bisa begitu? Iya. Itu harga terendah berapa, Bu? Harga waktu itu? terendah waktu itu sarung bantal ya, Sarung bantal biasanya Iya. paling rendah ya. 2.000 ya. Yang 2.000. Iya. yang termahal Termahal gaun pengantin itu itu berapa? mahal. 75 itu dulu. Tahun segitu 75. Sekarang aja, Pak. 75.000 ya? Sekarang aja masih ada loh laundry teman-teman yang laundry kiloan itu bilang, ya udah 75.000 nggak apa-apa gitu loh. Waduh. Kan jauh banget itu kalau kita hitung. Itu dulu kan tahun 95, 96, 97 itu kan harga emas aja masih Berapa mungkin ya? Pak, bulanan saya masih 100.000 dari mak saya, Pak. 50-60 ribu Karena kali. itu jarang. Kita nemu-nemu itu juga nggak tiap bulan pasti nemu kan. Ah. Karena banyak kan juga pakaian adat malahan yang sering kan. Pakaian gaun pengantin kayak gitu tuh jarang. Paling salonnya sendiri yang ngeluarin. Nah, kayak pakaian adat itu kan dapat ilmu mencuci pakaian adat yang kadang bahannya Iya, itu kan jelimet. ribet. Itu dari mana sih, Bu? Ilmunya itu dari mana gitu? Ya ilmunya dari kita ngelihat. Lihat dari laundry yang sudah-sudah gitu kan. Ada pelatihan nggak sih tahun segitu? Belum ada. Ilmu itu sangat susah waktu itu saya dapat. Lah terus kalau misalnya tiba-tiba, ini gimana cara nyucinya? Itu gimana? Ya sebetulnya ya kayak proses pemindahan noda aja ya. Jadi pakai kayak lap handuk fiber itu, memindahkan noda gitu kan. Paling kan yang kotor-kotor aja yang kita bersihkan gitu. Kalau misalnya nodanya nggak hilang, bagaimana menjelaskan? Karena banyak nih teman-teman laundry itu, nodanya nggak hilang, nggak dibayar. Enggak, pasti dibayar. Walaupun nggak hilang nodanya. Iya. Kecuali kalau memang ya 1-2 ada sih yang bilang nodanya nggak hilang, nggak bayar. Karena bayarnya di belakang sih. Iya, di belakang. Tapi ada yang kita menjelaskan, ini noda nggak bisa hilang Bu, karena udah dari sana udah masuk ke serat, kain, udah gitu kelamaan, kan. udah Udah macam-macam. lama kayak gini orang kok gitu ya, jadi nggak bisa hilang ya. Ya dibayar. Jadi di masa tertentu itu sempat satuan itu dengan agen bisa sampai 1 hari pernah 250 piece gitu. Bisa ya? Iya, karena sama aja kayak sekarang ya, hari-hari tertentu itu. Jumlah piecesnya bisa banyak gitu ya. Tapi itu dari 250 pieces. Pak itu masa itu pakaian kita personal misalnya saya atau memang udah ada salah satu agen itu kerjasama dengan misalnya kantor gitu udah ada nggak sih Bu sistem-sistem gitu? Udah ada. Jadi itu pakaian kan nggak hanya pakaian aja kan kalau 25 itu mungkin ada cover, karpet, barang yang masuk itu segitu. Jadi kita kan juga ngadain kerjasama mungkin ada yang lagi ada pelatihan. Tempat pelatihan instansi gitu. atau apa? Gitu. Minta kita ambil, mungkin ada kantor angkatan apa gitu. Pak bisa nggak? Berarti pakai proposal. Kita udah pakai proposal. Ada yang pakai proposal, ada yang enggak. Padahal itu pakai mesti punya, kalau proposal apa mesti badan hukum atau apa? Enggak waktu itu. Enggak ya. Iya. Makanya kita bikin surat menyurat kayaknya trust doang Pak, kenalan satu sama lain, kenalan hubungan baik sebenarnya. Makanya kita harus banyak teman ya. Yes. Itu masa-masa peaknya tuh masa-masa hebat banget itu tahun-tahun berapa ya laundry satuannya Bu Novi? Kemasannya. Masa kemasan yang tahun 2000 kayaknya itu. Tahun 2000-an ya? 2000. Karena waktu itu ada Krismon itu. Ya, Krismon betul. Krismon itu. Habis pergantian presiden segala macam ya. Itu juga lagi mulai naik. Terus tahun 2000 itu lagi bagus-bagusnya juga. Tapi kalau nggak salah itu sekarang Bu Novi kan nggak cuma ngelayani satuan ya? Iya.
Nah, itu Begitu datangnya laundry kiloan, heeh. tadinya kita udah ngeliatin aja gitu ya. Mhm. Karena satuan tetap ke kita. Iya. Nah, setelah ada pelatihan-pelatihan, nah Mhm. mulai itu kiloan belajar satuan. Mulai terasa itu di tahun-tahun berapa? 2000 berapa? Ya sebenarnya terasa itu 2015, 14, 15 mungkin ya. Yang paling Tapi terasa? ya, tapi sebelum terasa itu kita udah ancang-ancang nih. Ambil Mmm. enggak, akhirnya mutusin tahun 2013 kita Mmm. ambil Ambil, artinya terima kiloan 5 juga? kiloan. Karena orang udah Heeh. mau nyuci Mmm. kiloan. Aduh gimana nih? Ya kan Karena sudah sayang. terbangun, Iya. pasarnya sudah ada, orang datang, rezeki datang kok ditolak gitu ya? Ya. Jadi Nah, kalau Diterima. kan udah beralih nih, mulai beralih, menambah Iya. layanan. Nah, mesinnya itu pembedaannya gimana, Bu? Apa memang zaman 95 itu udah pakai mesin-mesin atau memang banyak yang manual? Kalau yang satuan itu memang banyak manual. Kecuali kayak bed cover. Bed cover nyuci pakai apa dulu tuh? Aku Tahun udah pakai 90-an? kapsul, Pak. Oke. Tahun 95 pakai kapsul? Udah pakai kapsul. Bapak tahu mesin kapsul nggak sih, Pak? Iya, yang gede-gede kan Yang gede. itunya. Aku baru lihat mesin kapsul tahun 2000-an. Kapasitasnya kan Kapasitasnya? Kapasitas itu berapa bed cover sekali masuk? kalau punya saya 10 PK kan bisa masuk. Nah, Kan itu. ada yang kecil, Iya. ada yang panjang. Iya, Gitu. betul, Iya, betul. gitu. Bahkan ada yang pakai kapsul itu juga buat nyuci Buat karpet ya, kecil. karpet. Nggak ada. Bisa. Itu Yang kayak tipis. itu Yang kayak tipis. rakpos itu, Pak. Iya. Tapi pakai 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 gitu juga nggak sih, Bu? apanya? Pakai kayak rakpos gitu. Sekarang namanya rakpos. Dulu kan cuman mesin yang di atasnya dibuka, rangkanya doang. Itu pakai gitu juga nggak sih, Bu? Asal tahun 95-an gitu. Enggak saya sih. Model kapsul gitu ya. Masih ingat nggak model kapsul gitu harga berapa waktu itu? Dulu karena kita dapat dari teman itu kurang 30 juta. 30 Lumayan juta. juga ya. Wah, mahal itu. Mahal. Zaman Pak. segitu. 95 30 juta. Iya. Itu duit, Bu, apa daun? Itu daun apa duit, Bu, nyampur? Terus beli mesin itu duitnya dari duit laundry atau gimana? Ya kita dulu ya ujung-ujungnya duit laundry ya Pak. Oke, yang ganti ataupun apa ya. Zaman. Tapi bayarnya pakai duit laundry. Wih, oke. Bukan pinjaman pakai surat sakti, bukan? Ya mau deh. Jadi buka laundry tahun 95 itu bisa bikin apa aja tuh akhirnya? Ya, Kebeli apa aja tuh? ya rumah. Kebeli rumah. Mobil. Karena Mobil. laundry juga butuh mobil Pak buat nganter-nganter. Iya, iya, iya. Ya, untuk sekolahannya, pendidikan anak. Sekolah anak. Terus jadi laundrynya masih di rumah atau disendirikan? Kita akhirnya kita beli rumah tanah tadinya ya. Heeh. Jadi rumah laundry. Oh, beda Itu dengan yang di sini. rumah. Ya. Ini yang di Terakhir. Jadi waktu bener nggak kalau saya tangkap tadi waktu mulai itu belum punya rumah. Iya. Tapi dari laundry itu bisa punya rumah, bisa punya outlet buat laundry sendiri, yang milik sendiri, beli mobil, beli apa gitu. Maju dong ya. hebat dong. Mobil laundry, Wah. mobil pribadi, nyekolahin anak, apa segala macam ya. Padahal itu di luar penghasilan suami kan. Nah, ya ada lah. Kalau suami juga ada. Ya, tambahan lain kan. Ini berarti Nanti manajemen dibilang duitnya bagus, lingkaran Pak. ya. Bukan kayak emak-emak sekarang kalau nemu duit laundry dikit skincare. Dihabisin ya. Dihabisin. Kayaknya Bu Novi ini keren juga ya. Manage laundry oke, ngajarin karyawannya oke. Padahal katanya dia nggak nyuci loh. Iya, dia nggak nyuci loh. Dulunya ya. Nah, Sebetulnya kita bukan anggap ini bukan karyawan, tapi partner ya. Ya. Jadi Mhm. jadi biar awal juga karyawan karena kayaknya ada ikatan gitu ya sama kita tuh saling kayak. Jadi dia udah mompreneur nih sebetulnya. Jadi entrepreneurship-nya lebih jalan lebih kan. jalan. Bukan teknis, bukan teknis lagi. bukan dia yang nyuci apa segala macam gitu kan. Tapi someday juga harus
Karena untuk merangkul kan. Sesekali. Sebenarnya kan Bu, yang ini kita ngomong karyawan. Kan masalah laundry itu selalu berkaitan dengan Salah satu yang bikin pusing. yang bikin pusing tuh karyawan, dramanya banyak. Nah, ini kan Hmm. dari 95 sampai sekarang sampai 29 tahun ya, Pak? Iya. Gimana Iya. cara manage karyawan, Bu? Pertama kali kita milih karyawan itu apa sih? Milihnya apa ya? Dari tahun ini kalau kita flashback ke tahun 95, Heeh. nemu karyawan satu, diajarin itu apakah memang dari kampung, saudara, tetangga, nalan, yang gitu-gitu lah. Itu ada, yang dari kampung ada, kita ajarin, gampang, cepat. Gitu. Kita ajarin gimana? Bu Novi kan nggak terlalu ngerti katanya tadi. Ya maksudnya ngikutin Ada yang aja. ngerti. Iya, ngikutin aja. Ini ngikutin Mas ini. Oke. Ya, pertama gini yang gitu. Oke. Yang pertama jangan kasih job. Ya. Kan? Magang Ya, lah. aja, ya. Jadi dia juga bikin nyaman dulu gitu. Bisa betah nggak di sini, kita ajak ngobrol. Oke. Memang karyawan alhamdulillah juga yang awet itu yang lama malahan. Yang lama lebih awet Itu karena kan belum banyak tarik tetangga. Belum banyak nih bisik-bisik tetangga belum ada. Nah, Iya. itu kan Bu bawa dari kampung toh. Biasanya kan begitu ya. Iya. Nah, itu penginapan ditanggung nggak? Apa memang dia keluar dari kita hanya bayar dia sesuai dengan berapa besar tenaganya kita pakai? Tanggung. Jadi kita kasih tempat, kasih mes gitu. Oke. Nah, pada periode itu, katakanlah mulai masuk kiloan tadi tahun berapa? 2013. Minum Pak, minum. Ya, silakan. Itu apa nggak? Kalau apa? Paling banyaknya karyawan itu di tahun berapa? Atau jumlah karyawan paling banyak itu pernah sampai dulu berapa? Saya malah pada waktu satuan. Waktu satuan ya? Itu berapa Bu? 15 orang. Iya. Ngurusin satuan. Ya, ratusan pieces ya. Itu dibagi-bagi nggak sih Bu? Ada bagian nyuci, bagian gosok, bagian setrika itu penting gitu kan. Bagian antar mobil pasti partner 2 orang kan, motor. Terus bagian pengerjaan, bagian packing, bagian setrika itu ada. Keren ini. Tapi semuanya diusahain bisa. Bu, ini kan kayak sekarang ini kan gampang ya, informasi apapun kita tinggal ketik-ketik, dia keluar gitu. Iya. Nah, dulu pakai setrikannya apa? Boiler. Dulu belinya nyari atau ada orang datang nih kucluk-kucluk. Wah, itu perjuangan. Nah, ini nih yang enak nih Pak, cerita perjuangan nih. Kayak kenapa? Ya, kita kan informasi nggak kayak sekarang, ya gampang dah kita duduk di sini 5 menit aja udah dapat apa aja. Bisa pesan. Dulu seharian belum tentu dapat. Kita hanya dapat info di sana ada, tapi nggak tahu di mana. Seluas apa kita itu mengelilingin tempat itu. Itu yang benar-benar itu drama banget. Tapi ya nemu setrika boiler pastinya ya pakai begitu kan, pakai boiler toh. Iya. Boiler. Itu memang sudah pernah pakai sebelumnya waktu ikut tante atau gimana? Iya, tante pakai dulu. Berarti dulu begitu ya Pak. Model-model boiler kayak apa zaman itu? Boiler kayak kita pakai ini. Oke, yang maksudnya yang otomatis ya. Yang 25 kilo yang apa kan? gitu? Yang itu apa? Kalau sudah naik dia listrik atau enggak pakai gas. Apa ya gas? Itu tahun segitu udah otomatis Bu. Iya. Mesin otomatis. Nanti api akan mati sendiri. Sesuai dengan tekanannya toh. Iya, tekanannya itu. Itu tahun segitu udah otomatis. Kalau sekarang kan masih ngejos, api masih nyala. Terus yang banyak kan sekarang kan? Iya, tergantung jenisnya. Iya. Keren banget. Jadi kalau seandainya ini dilihat perjalanannya Bu Novi itu sampai ke nangani kiloan, awal satuan, kiloan, kemudian sempat juga nangani pabrik ya? Atau apa? Corporate ya Pak. Corporate gitu ya. Ini keren nih. Kayaknya ini keren nih. Panjang nih kayaknya cerita kita nih Pak. Sampai kapan nih? Jadi ini bagian ini kita lanjutin bentar lagi. Kita pindah lokasi. Kita pindah channel, nanti kita sambung ya. Kita sambung ceritanya gimana mulainya dari satuan, kemudian ke kiloan,
Tapi di antara itu juga masuk ke corporate. Nah, kita lanjut, kita pindah channel Di ke Binatuku Laundry Advisor. Orang tadinya kiloan, kiloan kesatuan. terus mikirnya Namanya upscaling kalau Orang- orang bilang kan, Pak. orang punya kiloan kan pasti punya satuan. Kalau ibu ini kan Dibalik. mulainya kebalik dia. Heeh. Orang punya satuan pasti punya kiloan nih. Jadi sekarang satuan ada, kiloan ada, pabrik corporate juga ada, Ya, gitu ya. ya. Apalagi yang belum? Nah, Oh, belum tahu ya. Hah? Ini tuh ngikutin Nggak ada, alur aja. nggak ada arah ke home cleaning. Oh, kayaknya umurnya udah 17. 17 tahun lewat samping, Pak. Cupu gayanya, suhu ilmunya, masih belajar. Kayaknya aku harus belajar nih sama Bu Novi.